pakai lagi. Jadi setelah dapat datanya, baru kita bisa mendapatkan informasi datanya nih. Datanya orangnya hadirannya masuk apa? Hadir apa. Nah itu ya. Nah dari data itu kan belum ada maknanya, baru kumpulan pilihan. Nah ketika diolah dengan sekian rupa, baru didapatkan informasi. Informasinya lebih banyak hadirnya dari data tersebut. Lebih banyak tidak hadirnya dari data. Jadi dari data baru didapatkan informasi. Jadi kalau di literasi, setelah kita masuk ke Google-nya, memasukkan katanya, gitu ya, kata kuncinya, baru masukkan data. Ketika diklik search atau cari, muncullah di bawah pilihan-pilihan yang bisa kita baca, itu adalah informasi. Ya. Dan artinya arti menjadi sebuah data yang dapat menjelaskan dan menggambarkan sesuatu yang di dalam dan dapat dipertanggungjawabkan keberapa. Karena informasinya berdasarkan data, jadi dapat dipertanggungjawabkan. Itu informasi ya. Terus yang mendukung informasi itu dipertanggungjawabkan apa? Kalian biasanya melampirkan apa? Bukti. Ya, buktinya tentang apa? Bisa berupa ya dokumennya, fotonya, dari screenshot, data kirim, itu adalah bagian dari data untuk memperkuat informasi yang di. Nah, di sini harapannya kita semua bisa melakukan referensi digital itu supaya mendapatkan data yang akurat dan memberikan informasinya di belakangnya yang benar dan dapat dipersambungkan. Gimana cara mencarinya di Google-nya itu ya, atau di sistemnya supaya informasi dasar ini dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengurangi yang hoax itu ya, dan meme-meme yang aneh mungkin. Nah, berikutnya penulisan informasi ini berarti adalah proses yang melibatkan banyak komponen unsur dan disebut juga dengan sistem simpan dan tolong kembali informasi. Nah ini mirip dengan e-filing ini, mirip ya. Jadi kalian melihat tuh saling berkaitan. Jadi jangan mengkotak-kotakan atau mata kuliah. Karena satu jadi ini berkaitannya apa? Jadi nanti kalian harus bisa ini paham tentang e-filing ini masuk ke ranahnya penelitian, ini masuknya ke ranah manajemennya dan seterusnya. Jadi proses informasi ini untuk mendapatkan informasi yang bisa disimpan dan temu. Google itu kan dia menyimpan itu kan datanya semua kumpul di satu dunia, ya kan? Dikumpulkan dan tinggal orang masuk, siapapun yang mau mendapatkan informasi dia tinggal memasukkan sedikit data aja. Jadi yang membuat si Google-nya pasti mengumpulkan data tentang imam betul-betul ya. Jadi dikumpulkan, disimpan, baru nanti bisa ditemukan ke Google-nya itu tempat lagi. Nah, itu semua sekarang sudah digitalisasi makin mudah dalam mengakses data dan info. Sekarang makanya belajar informasi dia bagaimana cara mencari yang benar dan membuat menjadi sebuah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, sebelum dilanjutkan, kita kembali ke fokus pertemuan pertama hari ini. Pertemuan ini presentasi kelompok 4 sudah ready. Ada berapa video? Ada 4 orang yang mati dari 6 orang. Tapi 7 yang lagi masuk ke dalam. Ya dari orang disiapkan aja. Kelompok 3 udah bertambah? Tinggal dua orang ya. Iya. Berarti sama-sama tinggal 2 kan? Ya, oke. Kalau kan silakan disilakan. Belum dapat ini.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami dari Keluarga mau menginformasikan tentang soda P3I. Nah, di sini mungkin Bang Amir udah share panduan. Untuk membersihkan waktu mungkin aku akan bacain aja kali ya. Untuk tanggalnya itu di tanggal 28 Maret 2024 jam 12.30 sampai dengan selesai. Terus untuk acaranya itu ada bukber dan ada perlombaan. Perlombaan ini ada 3. Yang pertama itu ada jalan cermat, ada bazar, ada momen kreator. Terus untuk pesertanya itu setiap kelas wajib mengirimkan supporter minimal 5 orang. Terus nanti supporter terbaik itu akan mendapatkan hadiah untuk kelas masing-masing. Nah, untuk HTM-nya di sini ada 10.000 untuk termahasiswa. Nah, 10.000 ini untuk kita untuk bukber nanti. Terus 150.000 per kelas. Nah, 150.000 per kelas ini untuk biaya pendaftaran lomba. Terus untuk persyaratan lombanya itu dan teman itu yang pertama setiap kelas wajib mengirimkan seperti di mana seperti terdiri dari 2 orang. Nah, untuk itu untuk soalnya itu soal agama sama soal umum. Agama ya, oke lah. Samping agama bisa deh. Itu yang pertama. Alisurga dia, iyalah. Doa makan. Dalam videonya itu wajib ada ucapan HUT LP3I. Terus temanya itu HUT LP3I yang 35. Terus durasi videonya minimal 1 menit, maksimal 3 menit. Tidak mengandung unsur sara, vulgar, dan kampanye. Nah, untuk deadline itu tanggal 26 Maret 2024 dikumpulinnya itu di Google Drive yang akan dikirim oleh panitia. Terus untuk bazar setiap kelas wajib mendirikan 1 stand. 1 standnya ini dijaga 2 orang. Terus bazarnya itu penilaian dimulai dari 14.30. Untuk penilaiannya itu dari kebersihan, kerapihan, kreativitas, sama slogan per stand. Nah, untuk setiap kelas itu wajib menghias standnya masing-masing dengan mungkin. Terus untuk fasilitasnya itu nanti ada food sama mini games. Ada yang mau nanya? Itu wajib semuanya. Cuma kalau Wajib karena itu merupakan salah satu partisipasi dalam kegiatan kalau ikut denda. Kalau nggak ikut untuk pembayarannya kalian lebih milih bayar terus ikut semua atau nggak ikut semua terbayar itu kan bakalan rugi. Mending bayar dong. Kalau masih ada banyak Kalau mau daring ada nggak? Siap. Cikut banget cikut. Udah ini cindo banget sama. Dapat. Ada yang lain? Udah ya. Mungkin kalau ada yang nanya nanti gampang ada sama Aku masih kurang lebih
Ada mantan pengantar di pos. Nih, penyaluran. Berapa aja yang mengantar? Berapa aja? Itu juga biasanya awal tapi di kemis deh. Iya, itu ada sih ada kawatnya di belakang. Mana tuh yang bersih? Jangan ada meeting. Ada capsinya ibu. Mata benda ya, Mbak. Jawab deh. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil penelitian makalah kami. Pertama akan dijelaskan sama dari yang pertama itu adalah perlindungan data pribadi. Adalah definisi perlindungan data pribadi, dasar hukum atau peraturan perundang-undangan dan jenis data pribadi. Untuk yang kedua yaitu privasi individual dalam dunia individual. Di dalam materi tersebut kita akan menjelaskan tentang pengertian privasi individu dalam dunia digital, prinsip dan etika dan privasi dalam era digital di dunia kerja. Lalu di ketiga adalah komunikasi untuk komunikasi digital secara efektif. Di dalam materi tersebut kita akan menjelaskan pengertian dalam komunikasi untuk mengelola informasi digital secara efektif dan aplikasi alat komunikasi yang digunakan untuk mengelola informasi digital secara efektif. Yang satu, perlindungan data pribadi. Definisi perlindungan data pribadi. Definisi perlindungan data pribadi adalah sebuah aturan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi yang dimiliki oleh seseorang bagi masyarakat negara. Melindungi data dari penyalahgunaan adalah sangat penting. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui dan menjamin atas hak asasi manusia setiap warga negaranya. Konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri, seperti apakah dirinya akan melakukan sharing data atau tidak, dan apabila sharing data dilakukan, maka ia berhak juga menentukan syarat yang hendak dipenuhi dalam suatu komunikasi masyarakat. Hukum atau perundang-undangan. Peraturan undang-undangan. 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan. Nomor 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Nadia, Amir, sama Wahyu. Yang 3 Undang-Undang Nomor 8 Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Tahu selanjutnya disebut undang-undang KIP. Buat rawat. Saya mau juga apa malam ini ya. Ya, terakhir dulu guys. Data pribadi bersifat spesifik. Satu, data dari informasi data biometrik, data genetika, data kesehatan, data anak, data keterangan pribadi, dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data pribadi bersifat umum. Satu, nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status, perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan menjadi informasi seseorang. Dalam undang-undang mengenai perlindungan data pribadi ini juga dijelaskan bahwa setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu dan memasukkan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Bab 2, privasi individu dalam dunia digital. Definisi privasi adalah hak asasi setiap individu. Dalam era digital, di masa segala sesuatu dapat dengan mudah diakses dan di-share. Penting bagi kita untuk melindungi privasi kita. Saat ini kebocoran data secara online semakin sering terjadi dan informasi pribadi kita mungkin menjadi buruan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Prinsip dasar etika. 1. Hormati privasi orang lain. 2. Menghindari tersebarnya informasi pribadi diri sendiri. 3. Jangan menyebar konten yang tidak akurat atau menyesatkan. 4. Gunakan media sosial untuk melakukan pelecehan atau intimidasi. 5. Hargai perbedaan pendapat dan jangan terlibat dalam perdebatan yang tidak sehat. Yang selanjutnya mengapa privasi individu penting dalam dunia digital. Yang pertama, karena untuk pencegahan identitas palsu. Yang kedua, perlindungan finansial dan keuangan. Yang ketiga, privasi dan kepribadian. Yang keempat, kepentingan bisnis dan profesional. Yang kelima, kepatuhan hukum dan regulasi. Yang keenam, resiko kriminalitas cyber digital. Selanjutnya, keamanan privasi dalam media sosial. Yang pertama ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk kita dalam bermedia sosial. Yang pertama ada atur pengaturan privasi untuk membatasi siapa yang bisa melihat konten kita. Yang kedua, batasi siapa yang bisa mengirimkan permintaan pertemanan atau pesan kepada kita. Yang ketiga, hindari menerima permintaan pertemanan dari orang-orang yang tidak kita kenal atau orang asing. Yang keempat, pastikan kita menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun media sosial kita. Dalam dunia kerja penting untuk tetap memperhatikan privasi kita dalam era digital. Nah, penggunaan media sosial oleh pihak HRD atau Human Resource untuk mencari informasi tambahan tentang kandidat kerja semakin umum. Oleh karena itu berikut adalah beberapa tips untuk menjaga privasi kita dalam dunia kerja. Yang pertama, hapus atau privasi postingan yang tidak pantas atau berisiko dapat merusak citra kita. Yang kedua, perbarui pengaturan privasi di akun media sosial kita agar hanya teman dan keluarga yang bisa melihat konten kita. Dan yang ketiga, menghindari konflik atau perdebatan yang kontroversial di media sosial yang dapat mencerminkan buruk pada kita di mata pihak HRD. Ketiga, komunikasi untuk mengelola informasi digital secara efektif. Definisinya, alat komunikasi untuk mengelola informasi digital secara efektif adalah perangkat atau sistem yang dirancang khusus untuk membantu individu atau organisasi dalam menyaring, menganalisis, mengevaluasi, dan mengintegrasikan informasi digital dengan efisien dan efektif. Fungsi alat komunikasi untuk mengelola informasi digital secara efektif. Penyaringan informasi memungkinkan pengguna untuk menyaring informasi yang relevan dari jumlah besar data yang tersedia, menggunakan filter, kriteria, pencarian atau algoritma pencocokan yang cerdas.
analisis data, menyediakan kemampuan untuk menganalisis data secara mendalam, termasuk menganalisis identifikasi pola dan insting yang signifikan dari informasi yang tersedia. Alat komunikasi yang digunakan untuk mengelola informasi digital secara efektif. 1. Perangkat lunak manajemen proyek seperti Trello, Asana atau Jira untuk mengatur tugas, jadwal dan sumber daya dalam pengelolaan informasi terkait dengan proyek. 2. Sistem manajemen konten atau CMS seperti WordPress, Drupal atau Joomla untuk mengelola dan menyebarkan konten digital seperti artikel, gambar, atau video. 3. Perangkat lunak analisis data seperti Python dengan perangkat cerdas dan sedikit RAM, Microsoft Excel atau Google Sheet untuk Saya ingin ketawa sih, ketawa. aplikasi instan seperti Slack, Microsoft Teams, atau WhatsApp untuk komunikasi tim, berbagi informasi dan kolaborasi dalam mengelola informasi digital. 5. Plafon analisis media sosial seperti Hootsuite, Buffer atau Pro sosial untuk menganalisis kinerja kampanye media sosial, memantau aktivitas online dan mengelola interaksi dengan audiens. 6. Plafon kolaborasi online seperti Google Workspace, Google Drive, Google Doc, Google Sheet, Microsoft Office 365 atau OneDrive, Word, Excel atau Dropbox untuk berbagai dokumen kolaborasi secara real time dan memberikan dan mengelola informasi digital secara bersama-sama. Oke, Rizky. Selanjutnya, aplikasi alat komunikasi yang digunakan untuk mengelola informasi digital secara efektif. Yang pertama, Slack, platform komunikasi tim yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dalam kanal-kanal berbagai file, melakukan panggilan video, dan mengintegrasikan berbagai aplikasi lain. Yang kedua ada Trello, aplikasi manajemen proyek yang menggunakan konsep papan dan kartu yang mengatur tugas, jadwal, dan sumber daya dalam pengelolaan informasi proyek. Yang ketiga, Microsoft Teams, platform kolaborasi yang menyatukan panggilan video, rapat daring, dan berbagai file dalam satu aplikasi. Yang keempat, Google Workspace, yang sebelumnya bisa disebut G Suite, kumpulan aplikasi produktivitas yang mencakup email, Google Drive, Google Doc, Google Sheet, dan lain-lain. Yang keenam ada Zoom, platform komunikasi video yang populer untuk rapat daring, pelatihan, webinar, dan kolaborasi tim melalui panggilan video dan audio. Yang keenam ada Hootsuite, platform manajemen media sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengelola beberapa akun media sosial, mengatur posting, menganalisis kinerja, dan berinteraksi dengan audiens. Yang ketujuh ada Dropbox, layanan penyimpanan awan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan berbagai file secara aman, baik secara individu maupun bersama-sama dengan tim. Oke, kelompok lain silakan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau kasih saran atau pertanyaan? Boleh nanya nih. Boleh dengar. Materinya dari pada grup kan? Lanjut aja ya. 5 satu kelompok 1. 5 satu kelompok. Pertanyaan gimana kabar? Mulai.
Ini udah sehat tuh. Alhamdulillah. Oh, puasa setengah hari. Main apa ya? Kira-kira ada nggak? Kalau nggak ada kita tutup. Sabar. Sabar, WhatsApp lagi. Lagi mikir kemarin apa? Yang nggak bisa dijawab. Yang lebih. Ini bukan bapak kita, kan ini bukan bapak dia lagi. Sama, Materinya udah di grup. dia sabar ya, lagi nih. Tanya yang tentang apa bahasa di guru penting dalam maka dari pertemuan finansial dan keuangan itu maksudnya apa terus untuk apa bilangnya maksudnya solusinya Iya, ini kan ya berdua. Nah, pertemuan finansial dan keuangan maksudnya gimana? Itu kayak buat aku ya. Coba sih. Yang mana ya? Pilih aja. Ini pilih aja. Pilih aja. Emang jadi tanya kok. Tanya itu buat jadi. Itu sejauh aja. Ini jelek banget sih kalau gitu. Nggak boleh jika orang tua jauh banget Jimmy. Ya udah sih nggak tahan. Panjang banget yang Pengajar Ciko ini yang udah bapak materi. kan lebaran tadi maafin. Ya yang nomor 2 mamanya. Berdua. Ya boleh. Siapa nih? Gue yang ngasih. Itu dari jauh. Bulan minggu depan. Tadi Itu boleh dapat Mary mau nanya. nomor 2 ini kan perlindungan finansial. Jadi maksudnya gini sekarang kan marak gua pinjol, terus marak juga kayak Shopee Pay Later segala macam. Nah itu perlunya perlindungan data privasi pribadi itu supaya tidak disebar, karena kan banyak seperti orang-orang yang nggak bisa bayar akhirnya datanya disebar kemana-mana oleh pihak pinjol, pihak fintech segala macam, disalahgunakan juga. Kalau kita lihat di Google banyak KTP orang atau KTP siapa tuh bisa dengan mudah diakses. Nah itu makanya di sini dibilang bahwa privasi individu itu penting terutama untuk hal finansial dan keuangan. Terus kayak akun rekening bank, kayak misalnya kita pakai Dana, OVO segala macam, itu sebenarnya kan pentingnya perlindungan data konsumen supaya tidak dibobol oleh orang lain, karena banyak kejadian bahwa Dana juga beberapa waktu lalu ada kasus dibobol akunnya segala macam. Nah, itulah pentingnya perlindungan privasi individu dalam finansial dan keuangan. Seperti itu teman-teman. Kalau untuk caranya ini sih dari undang-undang harusnya kan diatur oleh OJK. Kalau yang untuk ojol gimana ojol untuk gimana data konsumen itu tidak boleh disebar. Ada peraturannya dari OJK. Kalau dia pinjolnya itu berlegalisasi resmi dan itu, tapi pada prakteknya di lapangan itu nggak berjalan dengan mestinya. Nah
kalau ada hal yang seperti itu, data kita tersebut kita bisa melapor sebenarnya ke polisi ya, dan itu nanti sudah masuk ke ranah undang-undang ITE seperti itu. Lagi, nah, Terus dia bisa jalan ke orang tua yang kritik. Ini Rosa. Oh, jadi kalian belajar itu. Dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa saja implikasi hukum dan etika terkait dengan perlindungan data pribadi dalam konteks digitalisasi? Yang mana poinnya? Oh, ini Yang lanjutkan poin 2. Oh yang masih ini? Ya. Udah itu pelan-pelan. Jadi dengan rancang ya. Juga mau kirim di grup nanti. jadi sampaikan aja jangan diketik. Ya. Apa saja implikasi hukum dan etika yang terkait dengan perlindungan data pribadi dalam konteks globalisasi dan digitalisasi? Oh, implikasinya Implikasi itu apa? itu akibat dari yang muncul. Kalau dengan adanya undang-undang ini implikasinya sebenarnya harusnya yang terjadi adalah privasi warga negara yang sudah diatur di undang-undang ini terlindungi seharusnya dengan berbagai macam undang-undang yang ada, terutama undang-undang ITE yang sudah dituliskan di sini. Seharusnya privasi individu warga negara Indonesia itu sudah terjamin dalam undang-undang keamanannya ya. Untuk kalau ada yang menyebarluaskan segala macam, kita bisa menuntut, dan tuntutannya itu berdasarkan hukum, ada undang-undangnya, yaitu undang-undang ITE dan segala macam ada di sini, seperti itu. Implikasinya itu. Nah, cuman pada kenyataannya di lapangan ada untuk laporan seperti itu kan maksudnya banyak yang tidak terusut gitu loh. Jadi di lapangan terkadang berbeda dengan teorinya seperti itu. Ikan. Lagi ini Tanya gecek buru Yusuf. Saya udah pengen ngomong kerja. Nanti bisa bikin Kelompok 3 Oh, boleh. panjang banget gitu. Apa ya? Masa mikir lu. Satu malam itu Mau bertanya dari kelompok 1, apa yang dimaksud dengan pelanggaran privasi data? Ini ngomong banget. Mentang-mentang udah jadi influencer sombong banget. Iya. Jangan lah. Dia jadi apaan tadi? Kirim materi lu sekarang masuk ke grup. pelanggaran udah. Iya. Udah. Bicara sama gue. Itu jauh semua. Kenapa? Iya. Kalau dia ngomongin keamanan ini menyebabkan kerusakan, kehilangan kebocoran data tidak sah atau akses terhadap data pribadi yang ditransmisikan secara tidak sengaja atau melanggar hukum. Pasrah aja pasrah. Ini nggak terpaksa. Pakai doang. Kita mau dibohongin. Pengalaman
Maksudnya apa Bu? Jelas nggak? Jelas miss. Tadi ada. Ya, ada selain itu. Iya, iya. Itu bagi bahan rakyat aku. Dalam undang-undang Tapi dia bisa sampai mengenai Ya kan? juga ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memakai data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Jadi itu aja udah dibayar panjang. thanks ya. Iya, sama-sama. Thanks Vivi. Ipi bukan Oh itu ya tadi. Terima kasih buat teman-teman yang udah memberikan kami kesempatan ya untuk tamu depan. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Ada yang kurang menyenangkan. Sekian dan terima kasih. Pinjam siapa ya? Ya Allah, lain anaknya. Kalau tidak ya, kayaknya nanti mati. Semangat ya, gue siapin apa gue yang buat itu wajib itu yang gawar. Boleh. Itu paling lama. Apa tadi? Maksudnya udah itu anjir udah jadi bahan. Iya, udah. Tapi gue baru lihat Belum. Siapa yang mau buka? Mulai ya. Ini mau buka ya. Sini. Saya Sofi, di sebelah saya ada Roza, Kak Akbar, sampai Ibu, Sebelumnya makasih banyak udah ngasih komunikasi di aku. Kita mengambil hasil kerja kelompok kita berupa presentasi dan untuk mempercepat waktu makanya kita dimulai dari Akbar terlebih Mudah-mudahan yang pertama kelompok 4, yang kedua kelompok 2. Yang kedua kelompok 3. Kelompok 3 kelompok 3. Kalau penanya untuk keamanan digital adalah praktik melindungi data tentang informasi yang disimpan dan dilakukan melalui teknologi digital. Ini mencakup berbagai tindakan yang merancang untuk mengamankan informasi dari akses yang didapat, peretasan, pencurian atau perusakan. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk menjaga keamanan digital. Berupaya untuk melindungi identitas online, data maupun akses digital lainnya, termasuk foto, sandi, gambar film, hingga data layanan berbagai. Tidak ada ya. Manfaat keamanan digital online. Yang pertama, mengurangi risiko pencurian data. Kalau untuk pencurian data dapat dicegah jika Anda memiliki digital security yang ketat. Dengan begitu, Anda bisa melindungi informasi pribadi yang sensitif dari berbagai akses ilegal.
Kenapa untuk perusahaan di tempat politik akan menyelamatkan seluruh data pelanggan. Sebab jika pelanggan cyber berhasil menjaga keamanan pelanggan dan perusahaan akan lebih lancar. Yang kedua, menjaga keamanan transaksi online. Saat bertransaksi online, biasanya Anda diminta memberikan informasi pribadi seperti nomor kartu kredit, nomor handphone, maupun nomor rekening bank. Dengan digital politik yang baik, tentunya menjaga cyber sulit mencurinya. Sedangkan untuk perusahaan digital politik akan mengamankan seluruh data transaksi pelanggan. Sebab jika menjaga cyber berhasil mencurinya, keamanan pelanggan dan informasi perusahaan akan lebih lancar. Selanjutnya ada ancaman terhadap keamanan daring. Yang pertama ada malware dan virus, kedua ada serangan phishing, dan yang ketiga ada pencurian identitas. Selanjutnya ada tantangan dan tren terkini dalam keamanan daring. Yang pertama ada kesenjangan keamanan cyber, yang kedua ada serangan terhadap Internet of Things, yang ketiga ada keamanan dalam konteks aplikasi mobile. Kesimpulannya adalah keamanan data merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kerahasiaan informasi, terutama yang berisi informasi sensitif, untuk mencegah adanya pencurian data ataupun identitas pribadi melalui media sosial ataupun jaringan lainnya. Maka kita dapat melakukannya dengan mengamankan data ataupun identitas tersebut agar tidak terjadi pencurian identitas yang dimana akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi kerahasiaan identitas yang kita miliki. Sarannya, kami berharap makalah ini referensi. Jadi kami berharap makalah ini dapat menambah wawasan bagi seluruh mahasiswa, khususnya para pembaca, agar tergugah untuk terus menjaga keamanan identitas data dalam bentuk apapun guna menyelamatkan identitas pribadi. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Maaf dari jurnalisme warga. Jurnalisme warga adalah kegiatan partisipasi aktif yang dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan pengumpulan, pelaporan, analisis, serta penyampaian informasi dan berita dalam jurnalisme warga. Masyarakat tidak hanya menjadi konsumen media, tapi juga bisa terlibat dalam proses pengolahan informasi. Pelibatan itu kedua, mengawasi, koreksi, menanggapi, atau sekedar bersih informasi yang ingin dibaca. Karena itu, katakan pembaca tidak hanya memberi tepat, tapi juga menyarankan dan mendorong pembaca untuk terlibat di dalamnya meskipun terlihat egaliter dan partisipatif. Jurnalisme warga adalah praktik yang cepat dan sistematik karena hanya bisa dilakukan oleh warga yang memiliki modal atau jasa yang tidak semua orang miliki. Dampak ada jurnalisme warga yaitu pertama menjadi pesaing bagi media-media tradisional antara lain menyangkut kesempatan menyampaikan informasi. Kedua, jurnalisme warga berkembang cepat mungkin dari penikmat orang dan setiap saat dapat menjadi bagian jurnalisme warga. Ketiga, jurnalisme warga sebenarnya ekstrim dapat menimbulkan anarki informasi seperti soal akurasi, pemalsuan, penyampaian informasi dan lain-lain.
Kelebihan jurnalis keluarga yang pertama juga ada informasi menyebar dengan lebih cepat proses produksi berita melalui media massa untuk melalui berbagai macam media, mulai dari mengirim reporter, laporan, produksi berita, proses kepentingan hingga akhirnya bisa ditayangkan melalui media elektronik maupun cetak. Di sisi lain dengan adanya izin jurnalis, orang-orang bisa langsung merekam atau putar berita melalui media sosial. Berkat karakteristik media sosial tersebut tuh semakin ada tersebar menjadi viral. Dalam konteks berita yang bersenjata atau kecelakaan menyebarkan informasi seperti ini tentu sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan kejelasan. Yang kedua yaitu berita tentang sensor. Manfaat selanjutnya dari jurnalisme adalah mampu menerobos aturan sensor yang disediakan dalam aturan informasi. Meski media sosial bisa setidaknya orang-orang yang membaca foto, video atau tulisan berdasarkan aturan sensor sampai saya apa hanya pada suatu pemerintah melarang penggunaan berita ini sebenarnya kerja ini bisa jadi cara agar masyarakat tidak menjadi adalah solusi agar masyarakat lebih cepat dan beragam. Sesuai berita tersebut tentang kejadian barang sekolah. Hal ini sangat mudah dilakukan jika tidak adanya proses dalam keluarga. Seperti ditemukan pada survei salah hal yang sulit dari seorang rumah dia dari tahun 2017, tapi mengenainya sebagai berita terbaru. Sayangnya tak semua orang mampu melakukan investigasi dan akhirnya mereka termakan soal balik informasi. Yang kedua adalah kurangnya alasan mengapa seorang sendiri kualifikasi sebelum dilakukan itu adalah karena ada faktor berbeda salah satunya adalah mampu memproduksi kita yang berbeda uang dan akurat saat ada kejadian berdasarkan satu misalnya kita jurnalisme bikin juga tahu dan video sama tentang dan itu tetapi mereka bisa memiliki kapasitas dan itu tidak seperti orang yang aktivitas sosial yang positif di sini pengertiannya yaitu kegiatan sosial adalah agenda yang dilakukan bersama dengan elemen masyarakat khususnya yang berada di lingkungan sekitar. Kegiatan yang dilakukan karena ingin mencapai tujuan bersama. Atas dasar itulah kegiatan sosial selalu melibatkan partisipasi dari masyarakat banyak hal yang bisa dikerjakan dengan keadaan sosial. Terus jenis-jenis aktivitas sosial yang positif yang pertama itu ada kegiatan damai dan kegiatan amal dan sosial. Yang kedua penanaman pohon. Yang ketiga itu ada gotong royong dan yang keempat itu menjaga lingkungan. Terus manfaat dari aktivitas sosial yang positif bagi individu dan masyarakat yang pertama itu ada membangun solidaritas dan kebersamaan dan yang kedua itu ada kontribusi terhadap perkembangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga itu meningkatkan proses saling tolong menolong dan yang keempat itu ada lingkungan semakin sejahtera, aman dan damai. Anda selalu dalam melaksanakan aktivitas kendala sosial, kurangnya partisipasi masyarakat, tidak pada pemahaman budaya dan sosial. Kesimpulan, kegiatan sosial atau sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Dengan melakukan secara bersama dapat menimbulkan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama. Aktivitas sosial juga dapat membantu bagi masyarakat yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan aktivitas sosial dalam kehidupan masyarakat, kita dapat mempelajari hal baru yang mungkin belum pernah dilakukan. Terima kasih yang bertanya.
Nah, banyak ayo kita berain. Saya mau nanya Susigno. Ya, apa? Dan kan dari kelompok satu dulu kan ya? Yo dulu. Minimal satu. Kenapa tiga nih? Ya kok beda orang tuh. Sorry. Sorry ya. Ayo. Bukan dulu satu dulu. Kita ya. Denis, dari pengalaman apa yang dapat membantu keamanan sih? Jenis perangkat apa yang dapat membantu keamanan situs web dari kebobolan? Sudah. Masih masalah dong. Tapi gue mau dong itu wajib. Ngidam ya. Iya. Udah. Dijawab lah. Kumpulin dulu. Tadi kan di pembahasan pertama kan ada ancaman terhadap ini ya, keamanan dari. Nah, aku mau nanya bagaimana cara kalian menjaga atau menghindari ancaman tersebut terhadap keamanan daring kita? Manda, nanya Manda. Menjaga ya dulu, menjaga atau menghindari ancaman ini. Apa sih dimaksud dengan serangan fisik? Apa yang dimaksud dari serangan phishing dan coba berikan contohnya. Yang dari keamanan dari itu. Dan penjelasannya. Dan berikan contohnya. Kamu dari kelompok mana? Satu. Itu udah satu. Oh iya, udah sama gua. Tapi ini bias banget sih bos. Ini nomor berapa? 2, 3, 4. Ini tadi kelompok 2. Indah Kelompok kelompok 2. Banyak kelompok 1 itu. Semangat ya. Banget lagi disini nanya semua gimana? Udah. Ini mulainya nanti jadi masuk kan banget nanti. Kalau dari sini nggak sulit. Mengimen. Foto pasti ada di tadi. Portfolio. Album dia lagi awal tahun. Aku udah santai, boy. Semuanya ngomong lagi. Ayo dong. Ya. Tanya kroco ya. Oh, Ini mah mudah, boy. Asik. nggak sopan nih baca sambil merem. Bisa mantap banget. Lagi Oh nih, jadi perangkat lunaknya ya. Berarti apps-nya bukan. Ada nih salah satu namanya aplikasi web. Perangkat lunak yang dirancang khusus untuk melindungi situs web dari serangan yang berbasis web seperti SQL, encryption, cross-site, scripting, DNS, dan serangan terkait. Gantung udah.
Mudah kan? Wah, kenapa sampai sore? Dia nggak mengerti kan? Dia mau Catat makanya ya. men. Ini Oh, jadi sepakat kan dapat, membantu dapat. Dapat membantu. Namanya gaman situs web. Namanya dari sana ya. Iya, iya. Namanya farewell aplikasi web. Dari sikap web perangkat lunak yang dirancang khusus untuk melindungi situs web dari serangan berbasis web seperti serangan SQL, injection, cross-site, scripting, dan serangan terkait. Enggak, wah. apa Itu perangkat lunak ya. Iya, udah. Kan? Ikut. Ini Brad Pitt di mana aja tadi? Kayak namanya. Apa ngomongin lagi ngumpulin ilmu dulu. Tampan sekali di sini baru orang kayak Abri. Udah jawaban dari pertanyaan dari si dari bulan. No, tolong sih masukin dia mana sih? Ancaman bagaimana menjaga ya? Iya, atau menghindari ancaman dari. Nah, pertama buat password yang kuat dan unik. Terus yang kedua pastikan untuk mengupdatekan autentikasi 2 faktor. Terus yang ketiga, hindarilah mengklik link secara sembarangan. Terus lindungi perangkat Anda dengan antivirus. Ngecek. Saya bukan. Ini buat Manda ya, apa yang dimaksud dengan serangan phishing dan contoh. Serangan phishing itu adalah kejahatan yang dapat menyerang seluruh aplikasi dalam gadget, maka aplikasi mobile banking jika dibutuhkan informasi di gadget, maka aplikasi router misalnya data ini juga akan terancam jika gadget kita kena phishing. Contohnya email palsu yang diduga berasal dari University. Didistribusi itu yang kemarin didistribusikan secara massal Kirim APK ya. Massal sebanyak mungkin anggota fakultas. Terus email tersebut mengklaim bahwa kata sandi dibutuhkan akan segera kadaluarsa. Dan itu dua bermada ya. Nanti yang lagi sakit. tiga pertanyaan lagi. Tanya yang tentang pemahaman budaya dan sosial yang di poin dan solusi dalam melaksanakan aktivitas sosial positif. Yang ketiga di belakang 20 Badan gede banget kok lagi.
Kalau jadi Jadi kayak tahun kemarin itu kan kita pernah kebobolan dari data KTP dari Tokopedia waktu itu juga datanya ada diperjualbelikan data konsumen. Nah, maksudnya untuk pencegahan kayak gitu itu berarti yang disarankan apakah konsumennya bisa menuntut ke pihak Tokopedia atau ke pemerintah atau bagaimana gitu, karena kan itu udah berulang kali ya kejadian gitu loh. Jadi data kita semua bisa komunitas itu bisa dilepas sama orang tua dari mana gitu, ketahuan semua gitu ya. Bisa dituntut kan kita harus Tapi itu adalah sering kejadian terus. Iya, sebentar dulu kan. Iya. Palanya. Tapi kalau kalian bisa jawab, gimana? Dari selain membaca, sebisanya. Dikata itu gampang. Makanya jangan gampang gitu pertanyaan. Ya ini juga harus jawab lu, tanggung jawab. Jawab dari pertanyaannya Kak Imam dulu, yang maksud dari tidak adanya pemahaman budaya dan sosial itu apa? Tidak adanya pemahaman budaya dan sosial itu di sini maksudnya kayak masyarakatnya itu tidak peduli akan kehidupan bersosialisasi, terus dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di masyarakat gitu loh. Lebih kayak jangan melakukan aktivitas bersama lingkungannya. Pembahasannya itu materinya tentang malware, sanksi, segala macam ya kan. Nah itu kan kejadiannya contohnya udah ada. Kita waktu itu di datanya penduduk Indonesia itu bocor dari Tokopedia, terus data APK juga pernah bocor juga. Nah, itu kan termasuk serangan malware ya, atau hacker ya. Jadi ini menurut kalian itu untuk pencegahannya ke depannya supaya nggak terulang itu gimana? Karena itu berulang terus. Terus supaya itu ada lagi, saya lupa aplikasi apa, terus datanya bocor. Nah menurut kalian tuh sebenarnya pemerintah tuh harus gimana gitu untuk menghindari gitu? Berarti opini yang bisa Mungkin salah satu caranya kayak pihak kayak misalnya Tokopedia sama pemerintah itu buat perjanjian kali ya, kalau misalkan ada data yang bocor atau apa, si Tokopedia-nya ini kena sanksi atau apa, bisa jadi kan? Jadi Kalau nggak bikin ini aja kayak batasan yang akurat gitu, nomor tiket tuh jangan sampai ke jadi juga sama orang lain. Tapi yang disebutkan dari ini kan dari datanya kan yang hancur dari pihak Tokopedia-nya. Nanti kan mungkin dari masalah dari Tokopedia-nya karena mereka kan kurang keamanan ya. Bisa nuntut sih bisa. Soalnya kan ada undang-undang ya tadi di baca ada Pastikan Tokopedia juga kan masih kepercayaan juga kan awalnya. Itulah dari
Ya, saya juga begini. Intinya pertama saya salah satu media itu Yang lain ada yang mau Itu jawabannya apa sih? pertanyaannya Ada yang banding. Jadi Udah mau pasang aja jawab. Jadi gimana caranya bagian Tokopedia, bagian pemerintah itu untuk bisa lebih menjaga keamanannya. Ya, jadi ya dari pemerintah kan cuma bisa masih berarti kita software bisa ditambahkan lagi keamanan. Jadi fokusnya di sana di keamanannya gitu, nggak kemana-mana sebenarnya. Punya. Nah itu poinnya itu tadi kan dia masih kurang pemahaman maksudnya apa. Nah, saya baru jelasin aja. Terima kasih Kak. Dari keamanan. Jadi masuk kopi ini juga masuk sebenarnya. Kopinya apa dokter? dari dulu kan yang namanya teknologi mah nggak pernah bolehnya bisa. Kemarin ada lagu Udah kayak gitu banget sih dan pemerintahannya kita ya sistem itu kan yang bikin manusia. Jadi pasti nggak ada yang teknologi itu selalu berevolusi, selalu bertambah canggih, canggih kadang senjatanya pun juga akan semakin canggih. Jadi kalau misalnya mau diubah ke apa namanya sampai nggak bocor, ya mungkin ada lagi ada peluang untuk kebocoran. Ya KPU kemarin kita tulisan aja, jadi kalau berbicara aman, pihak yang itu yang harus berupaya terus untuk membangun. Jadi memang harusnya Jawabannya terus ditingkatkan. Oke, satu lagi udah. Bu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dengan kurang sebenarnya sudah terima kasih sudah presentasi dulu ya. Coba pertama dari cara mempresentasikan ini penting banget karena kan di semester 4 ya, jadi tahun depan udah lebih banyak presentasi, KKI presentasikan, kemudian terakhir adalah tugas akhir. Jadi mulai biasakan presentasinya itu dengan sikap yang baik. Di kalau sampai terbiasa manfaatkan kesempatan untuk presentasi ini sebagai aja kita berbicara di depan. Karena itu ada poin penilaiannya. Ya, bukan hanya isinya, tapi cara menyampaikannya, menyampaikan isinya pun juga ada penilaian. Ya, dan lebih lagi teman-teman semua itu udah kerja semua kan, pasti kan suatu saat mungkin lagi diminta untuk berbicara nih, ya ini lajang kalian itu berlatih ya berbicara di ini baru teman-teman yang kan gimana di pimpinan atau level atas ya diminta presentasi di channel ya kan nah jadi pertama cara tuliskan PowerPoint itu apa PowerPoint berarti poin ini aja dari kelompok ini tadi saya baca pusing karena terlalu banyak teks. Jadi teksnya justru hanya poin-poinnya saja. Namanya PowerPoint. Kalau ada teksnya juga jangan terlalu penuh. Dikasih jarak. Karena nanti fungsinya untuk mengingatkan kita menyampaikan apa yang menjadi pengetahuan kita. Bukan membaca full yang ada di layar ya. Nah, usahakan sudah dikuasai ya, jangan membaca sampai begini atau bahkan sampai begini tadi ya. Yang blocking namanya. Tidak sampai itu. Ini tinggal berapa semester lagi, jadi dipersiapkan dengan baik. Karena itu ada penilaiannya untuk tugas akhir. Jadi jangan sampai materinya kayaknya bagus, tapi cara menyampaikannya kurang, nilainya juga maksimal. Ya,
Jadi teman-teman semuanya memanfaatkan kesempatan ini presentasinya menjadi lebih baik. Ini maksudnya offline itu harus mati sampai ini. Kalau di online mungkin nggak dapat ya, saya cuma lihat dengar aja, lihat dengar semuanya, mendengar kalimatnya. Tapi kan cara menyampaikannya itu perlu. Ya. Oke, terus dari presentasi, dari materi ada cukup bagus. Tapi kelompok saya belum mencantumkan sumber dari mana. Jadi kita lagi bahas generasi digital. Isinya itu dari mana kalian? Kalau di makalahnya sudah ada, kirim ke ada makalah. Kan memang harus beli makalah kan? Iya. Jadi kirim ke grup. Iya, betul. Kayaknya beli. Iya. Di makalahnya cantumkan ya, bisa baca. Iya, bisa referensi seperti yang kemarin di MPP cara menulisannya. Ya. Bu makalahnya PDF atau Word di PDF? PDF sendiri mana PDF? Kita baca slide bukan ya. Dibaca dulu. Oke, nah kemudian di setengah jam terakhir ini, kemarin kan seharusnya ada tugas mandiri ya. Nah, kita coba dikerjakan hari ini. Di mana Bu? Ya, yang kemarin landscape itu. Ya. Jadi kalian bingungnya pilih salah satu materi yang kita bahas hari ini. Dan teman-teman kalian presentasi ya. Jadi tentang kelompok 4 tentang apa? Keamanan data dari terus yang kelompok 3 tentang apa tadi tuh? Kelompok 3 tentang apa? Tadi akomodasi yang dari siapa? Jurnalisme orang keluarga. Pilih dari beberapa itu atau dari materi saya yang pertama tadi. Masih enggak? Lupa. Ya, yang saya masuk duluan sebelum presentasi. Ya, itu pilih terus buat itu data ya. Datanya dari sumber bacaan, sumber presentasi. Kalian rangkum menjadi sebuah informasi, boleh dalam bentuk seperti infografis ya, atau video atau apa ya, seperti contohnya yang di slide itu satu aja satu video ya. Ini boleh dari Canva, boleh pakai handphone, bisa. Nah ini kayak dulu gitu, yes. Deadline-nya kapan nih? Ya, sampai juga. Kalau gue bangun sahur, Saya mau jualan sahur, Bu. Jualan. Buat jualan apa? Jadi ada juga karena transformasinya. Misalnya tentang tadi menjaga privasi data privasi. Makanya apa aja itu boleh kalian buat dalam satu apa suatu infografis satu apa aja. Jadi salah satu topik materi ya, boleh dari kami edit di Canva, di handphonenya, di apa aplikasi apapun yang kalian ya contohnya misalnya tips 3 kecanduan medsos. Terus kalau IG-nya kalau IG privat gimana? Cela dapat Nah, ini saya ini diganti ke GCR aja.
Ya, biar riwayat jadi nggak perlu kebanyakan link. Boleh masuk ke DCR. Linknya, bukan hasil gambarnya. Jadi posting dulu, baru masukin ke ya, posting di IG boleh, TikTok boleh, Facebook Terus boleh. kalau di posting Iya. Kalau kalian mencari boleh nih, mungkin ada tugas yang lain sudah buat itu aja hashtagnya bisa tinggal. banyak Jadi ya. Ada waktu boleh dibuat dari sekarang ya sambil bodoh. Nah, ini tugasnya. Kemudian ini kita baru 3 dan 4 kan ya untuk literasi digital. Sedangkan awal April udah UTS, terus Lebaran, terus UTS lagi. Jadi minggu depan, sedangkan minggu depan itu harus dipaling ya. Nah jadi mungkin nanti hari Senin kita make up class, ya. Jadi masuk kan harus FP, selesai. Kalau nggak udah bilang juga. Oke, jadi hari Senin kita masuk ke sesi yang 5 dan 6. Ya, 5 dan 6 dan itu kita online aja. Ya. Jadi yang kelompok berapa yang belum masuk? 1 dan 2 presentasinya di Zoom online. Ya. Jadi semua harus hadir ini online. Jadi semua wajib hadir. Ya. Semua hadir dan berbicaranya di namanya online di bergantian secara sesuai pembagian presentasi PowerPoint-nya. Boleh. Oke, ya, jadi tanggal online. Mau online atau offline? Online. nggak bisa. Online gue mau nanya. Kalau online pada Offline, ya. Offline. Kenapa? Chandra. Kenapa itu? Oh, ayo. Duduk tadi Miss. Sabar. Ya, itu online aja ya kan? Ya. Ibu, nah selatannya, Maksudnya jauh. Ya, tadi saya kira ini presentasi, Miss. Saya bisa. Ya, ada pertanyaan? Ya, silakan dibuat semakin jelas semakin bagus. Tapi itu Sebenarnya biasanya aku aja nih. Katanya bagunya kita lagi nyari model. Ini harus dikirim di Instagram, bisa di screenshot, masukin itu. Dirinya kemana? Kenapa harus hasil kreativitas sendiri ya, nggak boleh.
radiasi. Sudah Bu. Kalau kita juga Aktivitasnya. Oh, di ATM boleh, nanti dari aktivitas boleh. mulai Aku udah mulai punya kita aja. Dari ibu kita ada Itu tergantung judul yang ini judul apa? Ngambil materi dari kelompok tidak yang kelompok empat. Ya Bu ya 3-4 aja bisa. Kalau tadi sama materi dari ibu. Iya Pak. Kelompok gua itu bisa PPT gua sama ada di grup. Kok ibu berhenti?